Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, bersama Irsan Lipit menemani Anda di jam 7 pagi hari ini. Irsan Lipit akan membuka line telepon di nomor 082133339440 mengundang Anda untuk bergabung di Opini Publik Lintas Makassar pagi di hari ini, Kamis 18 November 2021. Pendengar, di Opini Publik kali ini saya akan mendengarkan opini-opini Anda tentang sudah layakkah upah pekerja saat ini? Buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan langsung menelpon kami di nomor 082133339440 untuk menyampaikan opini Anda. Tentunya line telepon di nomor 082133339440 akan saya aktifkan dan Anda bisa mengirimkan opini Anda di Opini Publik kali ini. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Selama ku masih di sini menanti dan menanti, oh, dirimu yang aku dapatkan. Yang lain ku tak mau. Kau seorang untukmu saja, diriku ini milikmu. Yeah, yeah, yeah. Oh. Di saat kita dulu merangkai kata-kata yang dulu, oh begitu indah. Semoga untuk selamanya. Aku masih seperti yang dulu, juga sepertimu kasih. Ku sayang dan mencintaimu, walau jauh darimu. Dan takkan mungkin dirimu kasih terlepas dari hatiku. Ya, seperti dirimu tak akan ada lagi. Begitupun hatimu, seperti awan yang ada di atas sana. Ku cinta kepadamu. Kamu hanya satu-satunya ku miliki. Begitupun diriku. Tak akan ada kata-kata untuk berpisah. Kau milikku selamanya. Aku masih seperti yang dulu, juga sepertimu kasih. Dan takkan mungkin dirimu kasih terlepas dari hatiku. Yeah, ya, seperti dirimu tak akan ada lagi. Begitupun hatimu, seperti awan yang ada di atas sana. Ku cinta kepadamu. Kamu hanya satu-satunya ku miliki. Begitupun diriku. Tak akan ada kata-kata untuk berpisah. Kau milikku
seperti dirimu tak akan ada lagi. Begitu pun hatimu, seperti awan yang ada di atas sana. Ku cinta kepadamu, kamu hanya satu-satunya ku miliki. Begitu pun diriku, tak akan ada kata-kata ku berpisah. Kau milikku selamanya, seperti dirimu tak akan ada lagi. Begitu pun hatimu, seperti awan yang ada di atas sana. Ku cinta kepadamu. Pendengar, tanggal 21 November 2021, pemerintah menetapkan bahwa pengumuman upah minimum provinsi harus diumumkan secara serentak. Sementara untuk upah minimum kabupaten kota paling lambat di 30 November 2021 dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menurut Anda, sudah layakkah upah pekerja saat ini? Tentunya saya mengundang partisipasi Anda untuk beropini di nomor 0821 3333 9440. Menurut Anda, bagaimana dengan upah buruh saat ini? Apakah mungkin Anda juga sebagai penerima upah merasa sudah layak dengan apa yang Anda dapatkan? Atau mungkin Anda memiliki opini-opini sendiri yang bisa Anda utarakan? Silakan untuk berpartisipasi di nomor telepon 0821 3333 9440. Bersama Irsan Lipit yang akan memandu opini publik Lintas Makassar pagi di hari ini, Kamis 18 November 2021. Banyak yang bisa kita opinikan dan juga bisa saya dengarkan opini dari Anda. Yang ingin berpartisipasi langsung saja bisa bergabung lewat line telepon kami di nomor 0821 3333 9440. Apakah upah minimum provinsi saat ini sudah layak bagi Anda? Atau menurut Anda upahnya memang harus ditambah melihat kondisi yang terjadi? Saya coba mengangkat line telepon di nomor 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bung Irfan. Iya, dengan siapa di mana? Salam kenal Bung Irfan, saya Niko Beni, Bung Irfan. Iya, ini dengan Irsan ya. Irsan ya? Iya dengan Pak Irsan. iya dengan Irsan. Mohon maaf ini dengan siapa, saya agak kurang kedengaran suaranya. Dengan Niko Beni, Bung Irsan. Niko Irfan. Beni. Siapa? Iya, Irfan. Irsan. Irsan Iya, ya? Ya, soalnya ini penyiar, mungkin saya yang baru dengar saja ya. Iya. Ya, Bung Irsan, salam Pak- kenal. Saya Niko Beni ya di Makassar. Siap, salam kenal juga Pak Niko Beni. Pak Niko Beni, bagaimana menurut Anda? Apakah upah untuk buruh saat ini sudah layak menurut Anda? Upah pekerja saat ini sudah layak bagi Anda? Yang pertama saya ingin katakan bahwa untuk upah di Sulawesi Selatan Iya. khususnya dan di Mm-mm. Indonesia, Iya. itu kalau berdasarkan informasi masyarakat itu bisa benar atau bisa tidak benar. Kadang-kadang orang masih mengeluh soal upah itu. Iya, betul. Kadang-kadang masih mengeluh soal upah, Mm-mm. tapi pada prinsipnya adalah upah itu harus dilakukan atau dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mm-mm. Nah, lalu kemudian sekarang ini memang ada yang belum mencapai ke situ, itu berarti yang menjadi persoalan itu adalah yang menjadi masalah itu adalah perusahaannya. Nah, Iya. kemudian kenapa orang harus bekerja, dia butuh pekerjaan lalu dia menerima kondisi seperti apa adanya. Iya. Ya, sehingga menurut saya adalah yang pertama, kalau pemerintah ingin memperbaiki, maka yang harus pertama diperbaiki adalah perusahaannya. Nah, perusahaannya. Kalau bicara upah sekarang ini kan banyak yang bekerja, ya, Mm-mm. banyak yang bekerja tapi tidak sesuai dengan UMR, Iya. tidak sesuai dengan UMR. Mm-mm. Itu adalah pelanggaran aturan sebetulnya. Betul. Nah, tapi itu juga kita tidak boleh menapik, Bung Irsan ya. Iya. Kita tidak boleh menapik itu karena juga
kalau tidak terima kondisi itu, tidak ada juga pendapatan sama sekali buat warga masyarakat. Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau bicara sudah sesuai, itu saya harus mengatakan bahwa masih banyak yang belum sesuai. Masih banyak yang belum sesuai. Masih banyak yang belum sesuai, Iya. kecuali pegawai negeri dan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar menjadi perusahaan yang bonafit dan memiliki kemanusiaannya jauh lebih tinggi. Iya. Ada yang memang benar-benar belum. Kalau kita bicara, saya sering kali bertanya apakah jawabannya itu orang benar atau tidak. Iya. Saya suka bertanya sendiri ya, kepo ya, kira-kira Iya. begitu. Iya, betul, kepo ya. Ya, kepo. Biasa kan kita diskusi khususnya di toko, di mana, itu Iya. mereka gajinya hanya 1,5. Iya. 1,5 itu tidak sampai UMR itu. Kalau bicara soal tenaga kerja itu kan dia harus memiliki segalanya. Iya. Harus diatur berdasarkan undang-undang tenaga kerja. Tapi terus saya ikuti lagi dengan pertanyaan berikutnya. Iya. Kenapa harus bertahan? Ya kalau kita tidak bertahan, apa kita makan? Iya. Gitu. Iya. Iya. Nah, jadi bagi saya adalah ini menjadi suatu, kalau bicara upah di bukan saja di di Makassar dan Sulawesi Selatan, tapi mungkin hampir rata-rata seluruh Indonesia. Iya. Nah, sehingga ini harus benar-benar diperbaiki, dan yang benar-benar harus pemerintah perhatikan itu adalah Iya. perusahaan-perusahaannya. Mm. Nah, kalau memang perusahaannya itu harus melakukan itu, kalau tidak pemerintah harus hadir di situ. Iya. Karena pasal 27 itu mengadakan faktor miskin dan anak-anak terlantar itu dijamin oleh negara. Tapi bagaimana negara bisa hadir ke situ? Sekarang kan langkah baru diperbaiki, sumber daya alam kita baru mau dikuasai oleh negara sekarang ini. Iya. Nah, ini harus kita bersabar. Iya. Nah, sehingga negara harus hadir di sana dan mengatur. Yang pertama saya ingin katakan bahwa benar-benar negara harus hadir dan pemerintah harus hadir melakukan edukasi kepada perusahaan-perusahaan ketika kita melakukan membuka suatu pekerjaan. Iya. Itu harus benar-benar kita memperhatikan undang-undang tenaga kerja dan aturan perundang-undang yang mengatur segalanya. Iya. Ada hak dan kewajiban di sana. Kalau memang perusahaan itu hanya membutuhkan 2-3 tenaga kerja saja, yang tidak apa-apa, yang pentingnya dia memenuhi UMR-nya, Iya. upahnya, Pak Bung Irsan. Oke. Itu, pandangan saya tentu mungkin berbeda dengan saudara-saudara pendengar yang lain sebetulnya. Tapi kalau saya bicara ini, kita bicara undang-undang, kita Iya. bicara objektif saja bahwa Iya. kondisi sekarang ini masih banyak perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, ini bagi saya adalah PR-nya pemerintah untuk bagaimana mengatur semua itu. Kemudian kalau memang perusahaan tidak bisa menjalankan itu, saya kira perusahaan itu harus menjadi pertimbangan. Oke deh. Saya kira demikian, Bung Irsan. Siap, terima kasih banyak Ya, Bapak sama-sama, Niko Bung Irfan. Beni. Salam hormat, salam sehat buat Bung Irfan dan teman-teman RRI. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Niko Beni di Makassar yang beropini masih banyak teman-teman di luar sana yang menerima upah belum sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan menurut Bapak Beni juga bahwa memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tidak memberikan upah yang tepat dan masyarakat memilih untuk bertahan karena kebutuhan dari hidup yang takut tidak tercukupi. Itu tanggapan dari Beni. Berikutnya saya akan coba mengangkat telepon dan mendengarkan opini Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bibi. Wibi. Oke. Pak Wibi, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah layak upah pekerja saat ini? Begini Bang ya, Iya. untuk masalah upah kan tentu harus duduk bersama. Iya. Pemerintah, pekerja, dan perusahaan. Mm-mm. Karena juga ada perusahaan yang konon katanya pilot atau setengah pilot, Iya. dia tidak mampu memenuhi permintaan kenaikan Iya. upah ini. Pak Wibi, boleh dikecilkan radionya dulu di belakang karena ada sedikit feedback. Ya, tapi ini tentu harus diaudit ya. Iya. Perusahaan itu apa betul-betul hampir bangkrut atau bagaimana? Iya. Karena saat COVID-19 begini ini banyak juga perusahaan yang agak kolab ya. Iya. Itu perlu diaudit.
kalau dikatakan cukup apa tidak cukup, ya kalau melihat kondisi keadaan sekarang ini di mana harga-harga yang merangkak naik, apalagi menjelang Nataru ya. Nataru itu kan Natal dan Tahun Baru. Iya. Itu kan otomatis nanti akan naik itu barang. Iya. Dan ini kalau sudah naik susah turunnya. Turun tapi lambat. Betul. Ya, jadi saya usulan supaya duduk bersama lah. Tiga-tiganya. Supaya terjadi clear. Terjadi hal yang memuaskan semua pihak. Baik pekerja maupun perusahaan. Iya. Saya juga pernah dulu bekerja di perusahaan, Bang. Tapi waktu itu kan masih zaman Orde Baru, jadi kita tidak bisa apa-apa itu hari. Zamannya pemerintah Orde Baru kan ya, kita tahu sendiri lah. Tidak bisa demo, tidak bisa apa. Iya. Tapi mudah-mudahan ini sekarang ini pekerja-pekerja kita akan lebih baik lagi. Kondisinya baik upah maupun ekonomi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ku Ibit. Silakan pendengar yang lain yang ingin berpartisipasi, nomor telepon 0821 3333 9440. Pak Wibi menyatakan bahwa dalam pandemi COVID-19 memang banyak perusahaan yang dinyatakan pilot, tapi menurut dia memang harus kembali diaudit apakah benar-benar pilot, sehingga boleh diadakan duduk bersama antara karyawan, pemerintah, dan juga pemilik perusahaan untuk bisa menentukan upah yang tepat. Saya coba angkat nomor telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Usman. Pak Usman minta tolong mungkin agak dikecilkan radionya di belakang. Di Parangtambung. Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman, apakah menurut Anda sudah layak upah pekerja saat ini? Kalau menurut saya ya, Iya. sudah lebih dari layak. Lebih dari layak. Iya. Alasannya, Iya. Pak Ihsan kan bisa banding itu guru-guru honor kasih 500 Iya. per bulan. S1 ini lagi. Anak orang dikasih pintar, bayangkan itu. Iya. Itu anak-anak itu 30 sampai 50 orang itu beda-beda karakter. Iya. Iya kan? Kita lihat baru-baru ini guru honor sampai ke DPR pusat mengadu. Iya. Berapa puluh tahun juga honor, ada 20 tahun, 15. Iya. Maka 500.000 per bulan itu Pak. Macam cukup itu kira-kira sebulan, rasa tidak cukup. Iya. UMR itu sudah lebih dari cukup. Ada sampai 3 juta, 2 juta setengah per bulan. Itu isimanya, isimpinya barangkali. Iya. Ini guru honor kesan S1, mana mungkin RRI ada ada tenaga honor di situ, Pak. Iya. Iya. Jadi Mana menurut sunat lagi kalau terima gaji. Iya. Bisa sudah lebih dari cukup ini UMR. Iya. Itu aja Pak Irsan, terima Oke, kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Usman yang telah berpartisipasi dari Makassar. Menurut Pak Usman, bahwa untuk UMR sendiri memang sebenarnya sudah layak, tapi sayangnya masih ada beberapa sektor-sektor seperti honorer yang guru-guru honorer yang menerima upah di bawah dari UMR, jauh di bawah dari UMR. Itu menurut dari Pak Usman. Silakan pendapat Anda di nomor 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum. Dicoba kembali line telepon kami di nomor telepon 0821 3333 9440. Bagaimana pendapat Anda, pendengar? Sudah layakkah upah pekerja saat ini? Saya coba kembali mengangkat line telepon kami. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang, bagaimana opini Anda? Sudah layakkah upah pekerja saat ini? Iya, kalau kita berbicara soal upah, ya, kalau kita berpedoman tarik dan kita bandingkan kepada buruh-buruh yang lain, Iya. yang hanya mendapat 1 juta, 1,2, paling tinggi 1,5, Iya. iya. Apalagi dibandingkan dengan honor-honor itu, ya sudah lumayan, itu sudah cukup. Hanya barangkali dia mau cari kesejahteraan hidupnya. Iya. Kalau kesejahteraan hidup yang dicari memang tidak cukup karena kesejahteraan itu luas. Iya. Iya, kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Iya. Tapi kalau hanya sekedar untuk menghidupi keluarga itu sudah cukup itu. Iya. Iya. Apalagi kalau sudah pemerintah sudah menaikkan lagi sekian. Iya. Walaupun tidak banyak tetapi ada tambahannya. Iya. Kalau kita berbicara soal hidup, bisa hidup itu.
Dan kita bandingkan orang yang 500, yang 1 juta, iya, paling tinggi 1,5 juta paling itu nih. Ini sudah lebih 2 juta, ini hampir 3 juta, ada yang 3 juta. Ini kalau bicara ke soal hidup sudah cukup itu. Hanya kalau dia mau berbicara kesejahteraan, wah, tidak bisa itu. Dia katakan cukup kalau mau berbicara kalau kesejahteraan itu luas. Iya. Iya. Kesejahteraan apa yang kau cari dulu? Iya. Kalau mau berlebih-lebihan daripada kehidupan, ya pasti kau tidak cukup. Tetapi kalau kau mau menghidupi hanya secara keluarga untuk hidup, ya pastilah cukup. Iya. Iya. Saya kira itu masukan saya untuk sementara. Iya. Terima kasih banyak Abdullah Sewang. Iya, terima kasih. Irsan, sehat Iya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Sewang di Makassar menyampaikan bahwa masih banyak, kalau menurut dia, upah saat ini itu sudah mencukupi, UMR yang ditetapkan oleh pemerintah itu mencukupi asal untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk kesejahteraan hidup. Tapi memang masih banyak sektor yang menerima upah di bawah UMR. Saya coba angkat kembali line telepon Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irsan. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ari, Makassar. Siapa? Ari. Ari di Makassar. Ya. Iya, silakan Ari. Terima kasih Pak Irsan. Iya. Berbicara mengenai minimum provinsi ya. Apa ini? Layak atau tidak ya? Iya. Ya. Kita lihat UMP sekarang kan yang berjalan ini cuma 1 lebih ya. Iya, Pak Ari. Ya, UMP-nya ya. Belum 2022 nanti nih berapa kenaikan kita tunggu lagi. 2020 itu ditetapkan di sekitar 3,1 juta sekian-sekian. Ya. Kalau itu dipenuhi oleh perusahaan, Iya. itu memang layak kan. Iya. Tapi sekarang tidak dipenuhi juga. Ada beberapa, banyaklah perusahaan yang kali-kali banyak yang istilahnya bermain juga di situ. Saya pernah dengar sendiri seorang pimpinan, bos ya, mengatakan tidak dengan gaji begitu dari yang lain. Tapi kan bahasanya kan bahasa bagaimana ya? Bukan bahasa tidak ada aturan ya. Iya. Dan kita kan diatur sama pemerintah ini. Jadi perusahaan harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Jadi tugasnya ini sebetulnya tugas dari Disnaker juga. Ada korelasi dengan Disnaker juga. Yang saya mau soroti, karena saya juga pernah berkaitan dengan perusahaan dulu ya, Pak Irfan di tahun 2000. Itu saya lapor ke Disnaker. Laporan saya diterima. Tetapi pada saat eksekusinya dengan perusahaan tempat saya bersengketa itu bermain. Iya. Jadi Disnaker pada saat itu dia bermain kasih amplop. Ini yang jadi masalah bagi kita. Jadi saya mencoba pada saat itu koordinasi lagi dengan Disnaker. Gimana dengan laporan saya Pak? Dia bilang belum ada laporan ini. Jadi saya bersurat sampai ke gubernuran. Iya. Tapi dianggapkan juga pada saat itu. Jadi saya kembali ke konfirmasi sama teman saya. Ada terkait tidak ya? Iya. Bilang teman saya kayaknya ada, tapi dikasih amplop. Ya sudah. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Nah, yang saya mau soroti ya, pihak Disnaker ini bagaimana dia punya tindak lanjutnya. Ini yang jadi ini besar untuk Disnaker nih. Jadi pasti banyak sih sebenarnya. Ini, coba Pak, jangan istilahnya main kong-kali-kong lah dengan perusahaan yang bermasalah dengan saya hak apa yang menjadi hak dari pekerja itu seharusnya harus diberikan. Jadi jangan coba untuk kong-kali-kong dengan perusahaan ini. Nah, ini banyak perusahaan bos-bos itu istilahnya dia punya pemikiran kayak gimana ya? Istilahnya kalau mau seperti
kalau mau sekarang itu kalau mau bertahan yang begini silahkan, tapi kalau tidak mau silahkan. Nah itu tidak bisa diinginkan. Banyak yang tidak mengetat aturan-aturan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah ini yang menjadi PR besar untuk masyarakat, saya pikir Bung pikir cuma itu. Jam 9 nanti apa intervensinya dengan Pak Kadisnaker ya? Iya, ada dari PLD Kadis Disnaker Sulawesi Selatan dan juga dari SPSI Sulawesi Selatan, Ketua SPSI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan jam 9 nanti bisa terlaksana dengan baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari. Terima kasih banyak, Pak Ihsan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Pak Ari di Makassar. Katanya secara UMR itu sudah cukup, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang ternyata tidak memenuhi kebutuhan atau mematuhi aturan dari pemerintah tersebut. Terima kasih banyak Pak Eri atas opini yang telah disampaikan. Tentunya saya masih mengundang pendengar yang lain untuk bisa berpartisipasi di opini publik kita pagi hari ini di nomor 0821 3333 9440. Apakah sudah layak upah pekerja saat ini? Anda bisa memberikan opini di line telepon kami, sekali lagi nomor 0821 3333 9440. Saya memutarkan lagu untuk Anda terlebih dahulu dan setelah itu Anda bisa berpartisipasi kembali. Ku temukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku, kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku, biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia.
Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Hobi bersepeda? Mau dapat hadiah? Yuk, semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda, pulang bawa hadiah bagi yang beruntung. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Resahku menunggu kau datang, gelisah terbayang wajahmu, hatiku tersiksa menanti dirimu. Hidupku bermimpi kau kasih, oh kasih. Aku pun terbayang wajahmu dan hatiku tersiksa karenamu. Ku ingin selalu dekat di sisimu. Ku tak ingin berpisah darimu, oh darimu. Rindu, ku ingin berjumpa dengan kekasihku yang kini jauh dariku. Bila nanti kita akan berjumpa, biarkan ku peluk untuk selamanya. Rindu,
Aku pun terbayang wajahmu, dan hatiku tersiksa karenamu. Ku ingin selalu dekat di sisimu. Ku tak ingin berpisah darimu. Oh, darimu. Rindu, ku ingin berjumpa dengan kekasihku yang kini jauh dariku. Bila nanti kita akan berjumpa, dia akan lupaku untuk selamanya. Rindu, ku ingin berjumpa dengan kekasihku yang kini jauh dariku. Bila nanti kita akan berjumpa, dia akan lupaku untuk selamanya. Rindu, ku ingin berjumpa dengan kekasihku yang kini jauh dariku. Bila nanti kita akan berjumpa, dia akan lupaku untuk selamanya. Yeah. 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar masih bersama Irsan Lipit menemani Anda di Opini Publik kali ini di Kamis 18 November 2021. Pendengar, Anda bisa menyampaikan opini Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi pada hari ini di nomor 0821 3333 9440. Sudah layakkah upah pekerja saat ini? Lain telepon kembali berdering silakan 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak atau Ibu di mana ini? Dengan Pak Irham di Makassar. Pak Irham di Makassar. Pak Irham, bagaimana opini Anda? Sudah layakkah upah pekerja saat ini? Kalau kita bicara layak atau tidak, Iya. ya itu masing-masing pribadi ya. Mm-mm. Cuma ada tadi yang menggelitik ke komentarnya yang dari Malingkeri. Oh iya, Karena saya juga bekas anak, ya boleh dikatakan anak kawasan Kima lah. Iya. Sampai sekarang juga masih. Kalau dia membandingkan dengan honorer, itu karena dia mau gengsi kerja di kawasan, jadi dia gaji begitu. Iya. Ya, oke? Iya. Nah, karena dia mau gengsi, dia mau dapat AC dengan tempat yang teduh, makanya dia harus tinggal jadi honorer dengan gaji begitu. Jadi saya minta maaf saja dari Malingkeri. Kalau Anda membandingkan dengan honorer PNS itu karena dia gengsi. Itu harus perlu kita pastikan itu. Dengan berbicara mengenai anak tamatan SMP, SMA dengan gaji dia lebih tinggi dari PNS, harus kita pastikan karena mereka itu gengsi dengan sekolahnya yang tinggi. Iya. Oke, titik sampai situ ya. Iya. Kalau layak atau tidak, benar yang Pak Niko Beni katakan, ada yang sudah sesuai dengan perundang-undangan, ada yang tidak. Oke. Cuma yang saya menggelitik juga, kenapa harus RRI mengangkat ini? Karena sudah dari dulu dibahas, tidak pernah ada perubahan. Iya. Cuma ya terima kasih sudah diangkat lagi mengenai nasib buruh. Iya. Iya, itu saja. Di kawasan iya. itu. Iya, Pak Irham. Di kawasan itu Pak Isa. Iya. Ada yang ya baguslah kalau dia ditetapkan gaji, ada yang bilang 1,5, ada yang 2 juta. Itu kan dia tidak pernah pergi ke kawasan. Iya. Ada yang di volume, Pak Bang Irsan. Iya. Artinya Bang di volume. Di volume?
Iya, disesuaikan hasil kerjanya. Oh iya. Ya, kalau umpama ini hari dia dapat sekian kuantitas dia kerja, ya itu aja dibayar. Iya. Saya pernah komentar juga dengan pada saat diangkat itu masalah apalagi yang baru-baru ini presiden kita yang singgung mengenai pekerjaan apa itu. Oh iya, iya. Saya bilang, kenapa mesti itu dipermasalahkan? Pergilah ke kawasan, jalan-jalan, perhatikan apa benar yang mereka sebutkan itu harus sesuai dengan begitu. Ada yang di volume, Pak, disesuaikan hasil kerjanya. Iya. Iya. Kalau mengenai bilang layak atau tidak, kalau saya jangan bicarakan layak atau tidaknya. Karena orang tadi mengenai Pak Niko Beni bilang, dia pasti terima apapun walaupun dikaji berapa ini hari dia mau. Iya, karena kondisi kehidupan. Betul. Iya. Iya, saya sudah tangkap ini opini dari Pak Irham di Makassar, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak Pak Irham. Iya, terima kasih. Iya. Pak Irham di Makassar, menurut beliau bahwa memang masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang dan tidak menerima sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah upah kaitannya, tadi sempat ditanyakan juga RRI kenapa masih mengangkat ini. Tentunya kita masih terus mendukung biar aspirasi masyarakat tetap bisa didengarkan oleh pemerintah atau mungkin yang berkepentingan di atas itu. Kita coba angkat kembali line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Samsul Bahri di Makassar. Samsul Bahri di Makassar. Silakan Pak Samsul Bahri. Sudah layakkah upah pekerja saat ini? Kalau pertanyaannya begitu layak tidaknya, kalau manusia normal itu tidak layak sebenarnya. Karena kan belum cukup untuk hidup. Yang layak itu kalau memang dengan gaji itu sudah cukup. Tapi yang menjadi penting menurut saya di sini perlu diperhatikan. Ada kan klasifikasi perusahaan itu, ada klasifikasi ini yang wajar menggaji sekian, memberi standar sekian. Harus ada klasifikasi itu. Iya. Karena kalau kita melihat tidak cukup, lihat tidak ada. Hampir semua karyawan yang baik yang tadi dikatakan di kawasan itu memakai HP. HP yang biayanya itu ya kalaulah 25.000 per hari atau itu kan sudah luar biasa sebenarnya pengeluarannya. Iya. Artinya mereka mengatakan tidak layak dapat upah minimum, tetapi kan gaya hidupnya tiap hari itu melebihi orang layak. Melebihi orang yang yang punya. Iya. Mereka beli pulsa dan kalau satu rumah rata-rata 3 penghuni, 3 HP di situ, Pak. Jadi biaya HP saja itu kalau memang hitung gajinya sebenarnya tidak cukup. Iya. Jadi kalau saya yang saya tahu di perusahaan begini, Pak Irsan. Iya. Ada kan tingkatan. Iya. Memang itu standar pemerintah, ada UMR, tapi itu kan bagi perusahaan yang mampu dia melaksanakan itu. Tetapi dalam perusahaan itu sistem penggajian ada namanya mungkin karena lamanya bekerja pasti naik tiap berapa bulan, 6 bulan. Mungkin karena prestasinya kerja dikasih bonus kenaikan pangkat apa kan di perusahaan itu ada tingkatan penggajian. Saya lama hidup dengan orang tua saya lama di perusahaan asing. Itu hampir 6 bulan kalau bagus prestasinya naik. Itu artinya memang harus begitu. Itu pemerintah tetapkan itu cuma standar. Bagi yang sudah maksimal harus menggaji dengan UMR. Banyak teman-teman saya yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu tidak memenuhi tidak mengikuti pengupahan. Nah sekarang apakah ini pemerintah menindak atau perusahaan bagaimana caranya sehingga harus ikut UMR? Saya kira tidak. Seperti jujur ada adik saya 2 itu kerja di perusahaan itu gajinya tidak sesuai dengan UMR, malah dibawa dari UMR. Tapi sekarang apakah perusahaan mau menindak pemerintah mau menindak itu atau tidak gimana? Oke, kalau saya bisa melaporkan bahwa perusahaan ini tidak memenuhi UMR, tapi kan kita tidak bisa karena kita tidak mendata apa yang terjadi di perusahaan itu sehingga dia tidak bisa membayar sesuai dengan UMR.
Jadi kalau kita lihat saja ya Bung Irfan, kita lihat saja kondisinya perusahaan itu bagaimana. Ada klasifikasi penggajian. Penggajian itu ada per bulan, per 6 bulan, itu 3 bulan naik atau tidak. Nah, saya kira itu Bung Irfan. Oke, terima kasih banyak Pak Syamsul Bahri di Makassar. Ya, pendengar, Pak Syamsul Bahri di Makassar baru saja berpendapat bahwa kalau untuk segi pendapatan masih banyak yang belum layak, tapi untuk memang secara pemerintah sudah menetapkan UMR yang tepat, tapi masih banyak perusahaan yang belum bisa memenuhi kebutuhan dari atau ketetapan dari pemerintah. Itu menurut dari Pak Syamsul Bahri di Makassar. Buat Anda yang lain yang ingin berpartisipasi, saya persilahkan untuk bisa berpartisipasi di nomor 0821 3333 9440. Apakah sudah layak upah pekerja saat ini? Saya angkat kembali line teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Andi Akbar di Makassar. Andi Akbar? Iya. Iya, Andi Akbar di Makassar. Silakan Pak Andi Akbar. Layak tidak layak, saya kira tergantung dari bagaimana cara mensyukuri apa yang mereka terima saat ini. Iya. Dan saya kira kita tidak boleh memukul rata ya setiap perusahaan yang ada dan menerapkan UMR yang sama. Karena saya kira kemampuan setiap perusahaan di sini di Makassar pasti beda-beda. Iya, ini kan dilema. Mau memukul rata, tapi dilencet nanti akan ada. Itu kan menjadi beban lagi. Jadi saya kira kita tidak bisa menuntut begitu. Ini kecuali kepada perusahaan yang memang sudah bertaraf internasional atau memang perusahaan yang memang omsetnya ya mungkin di atas rata-rata. Itu tidak bisa kita lakukan. Banyak juga perusahaan artinya tidak kebanyakan yang mungkin keuntungan dalam sektor itu tidak menjadi karyawan saja mungkin sudah cukup. Iya. Iya. Saya kira harus memang duduk bersama dan jangan hanya mengambil keputusan pihak, tapi usahalah mengambil keputusan yang memang menguntungkan dua-duanya lah. Iya. Usaha dengan karyawan. Iya. Jadi harus saling pengertian di situ. Iya. Harus saling pengertian maunya menang sendiri, tidak akan menemukan jalan. Iya. Jadi saya kira iya. Banyak bersyukurlah. Oke. Syukuri apa yang kita miliki dan kalau kita sesuaikan dengan pendapat kita, kalau kita berbelanja itu. Kalau Anda tidak menyesuaikan, ya pastilah. Dan kalau Anda tidak bersyukur, berapa banyak kita akan pernah cukup. Iya. Tapi kalau Anda bersyukur, ya sedikit, pasti akan cukup. Iya. Gitu. Jadi saya kira lebih banyaklah bersyukur sama menerima apa adanya lah. Oke, siap Pak Akbar. Iya, saya sudah menangkap opini dari Anda. Ya, terima kasih banyak. Pak Akbar di Makassar. Menurut pendapat Pak Akbar, opininya bahwa jika ditanyakan apakah layak atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan hidup masing-masing. Karena harus lebih banyak bersyukur untuk bisa merasa cukup menurut dari Pak Akbar. Dan untuk aturan dari pemerintah katanya tidak bisa juga semuanya diserahkan kepada perusahaan karena ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa memenuhi itu karena kondisi perusahaannya, kecuali mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang internasional atau yang benefit. Saya coba mengangkat line telepon untuk sebagai penutup opini publik kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Waalaikumsalam, Irsan. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Ya, selamat pagi. Dengan Ferry di Ponorogo. Bapak Ferry di Ponorogo, silakan. Ya, mengenai soal mengenai soal UMP ini ya. Iya. Karena memang menurut pandangan saya itu banyak itu memang perusahaan itu tidak mentaati aturan pemerintah. Karena gaji karyawannya itu cuma begitu-begitu saja. Iya. Kan karena tidak karena kasihan juga itu karyawannya bagaimana mau apalagi kalau buruh pabrik itu bagaimana mau sejahtera kalau begitu. Iya. Gajinya cuma segitu aja, nggak cukup tuh untuk biaya hidup. Apalagi kalau 1,5 juta, 2 juta itu mana cukup tuh, karena kebutuhan hidup kan semakin hari semakin besar, semakin meningkat kan. Betul.
Seperti itu. Kebutuhan lainnya kan banyak. Belum lagi biaya pulsa, biaya makan, biaya pulsa dan lain-lain sebagainya, ya kan? Iya. Dan perusahaan itu juga harus melihat prestasi karyawannya. Ya, minimal 6 bulan dinaikin lah gajinya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin ini juga butuh perhatian dari pemerintah, perlu perhatian dari pemerintah, ya kan? Kalau pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas mengenai soal perusahaan ini yang tidak mentaati peraturan yang ada. Iya. Karena karyawan saya juga saya juga udah naikin gajinya. Iya. Sekarang karyawan saya itu kan ada 2 orang. Jadi per orang itu sudah 3 juta gajinya per bulan. Iya, alhamdulillah. Ya, itu cuma ini saya kan punya ini kan bengkel AC mobil. Iya. Nah, jadi karena saya lihat dia rajin, kerjanya baik. Nah, jadi saya naikin gajinya karena kasihan kan orang sudah kerja begitu capek, terus ya hidup juga semakin besar, kebutuhan banyak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kedepannya mungkin pemerintah harus mengambil tindak tegas seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferry di Makassar sudah memberikan opininya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Iya, selamat pagi dan salam sehat untuk Pak Ferry juga di Ponorogo tadi. Pak Ferry baru saja bergabung dan menyampaikan opininya bahwa memang belum cukup, masih banyak yang belum tercukupi karena ada beberapa perusahaan yang memang masih belum bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan aturan dari pemerintah, dan kembali lagi bisa memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawannya atas kerja keras dan juga dedikasi yang telah diberikan kepada perusahaan. Itu menjadi salah satu bentuk penilaian yang mungkin bisa diambil oleh perusahaan menurut dari Pak Ferry di Makassar. Terima kasih banyak seluruh pendengar yang telah berpartisipasi. Sekarang pukul 7 bergeser 56 menit. Irsan sudah harus pamit undur diri di Opini Publik kali ini, dan jangan lupa untuk mendengarkan kami kembali di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, karena akan kembali ada dialog bersama dengan narasumber kita untuk membahas upah layak bagi pekerja. Dengan narasumber yang insya Allah akan berpartisipasi ada Pak Basri Abbas sebagai Ketua SPSI Sulawesi Selatan, dan juga Tautoto Taranggina sebagai PLT Kadis Naker Sulsel. Jadi buat Anda yang ingin kembali mendengarkan tanggapan dari narasumber kita, boleh terus mendengarkan kita di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Terima kasih banyak pendengar. Irsan Lipit pamit untuk Opini Publik kali ini, dan kita akan berpindah di Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu.
detik itu kan bergulir kembali. Ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Karena usahakan kasih dan sayangmu untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Pendengar, sesaat lagi kita akan berpindah ke Purwo 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.